Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jusran STP MSI, NIP 198001320232111012, NIDN 0913068406. Saya adalah dosen program studi pendidikan teknologi pertanian, jurusan teknologi pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah teknik hidroponik pada pertemuan keempat dengan topik sistem hidroponik sesuai dengan rencana pembelajaran RTS. Mata kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah teknik hidroponik dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah 21B080401. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah teknik hidroponik. Yang pertama, mahasiswa mampu mempraktikkan dan menjalankan kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pedagogi yang memperhatikan dan menerapkan nilai penggunaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengevaluasi pengetahuan dan teknologi dalam bidang keteknikan pertanian. Dan yang keempat, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran mata kuliah teknik hidroponik. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsepsi dan prinsip-prinsip budidaya hidroponik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi sistem-sistem dalam budidaya hidroponik beserta aspek-aspek pendukungnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis faktor pengendalian lingkungan tanaman untuk budidaya hidroponik. Yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan instalasi untuk budidaya hidroponik. Pokok bahasan terdiri dari 14 pokok bahasan, yakni ruang lingkup teknik hidroponik, konsepsi tentang hidroponik, greenhouse dan industri tanaman, aspek-aspek dalam budidaya hidroponik, sistem-sistem yang digunakan dalam budidaya hidroponik, jenis-jenis media tanam untuk sistem hidroponik, larutan nutrisi untuk budidaya hidroponik, larutan nutrisi hidroponik dan melakukan penyemaian benih pada media tanam hidroponik, hidroponik weight system, rekayasa lingkungan mikro, panen dan pengemasan tanaman hidroponik, rancangan greenhouse, konstruksi greenhouse, pengendalian lingkungan tanaman, dan membuat instalasi hidroponik sesuai dengan kreasi mahasiswa masing-masing. Model pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah blended learning yang mana menggabungkan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas 70% dan 30% kelas asinkronus dengan menggunakan laman LMS UNM ACID, tempat mahasiswa belajar mandiri. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta project based learning. Interaksi dosen dan mahasiswa menggunakan pola pengajaran DAA, delivery, di mana dosen memaparkan materi sesuai topik yang diajarkan. Interaksi menggunakan mempersilahkan mahasiswa bertanya, mengungkapkan pendapat, memecahkan masalah dan menyelesaikan solusi. Kemudian asesmen berkaitan dengan sistem penilaian pada mata kuliah ini dinilai dari partisipasi aktif sebesar 5%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 5%, UAS 5%, dan PJBN 50%. Mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah teknik hidroponik untuk mahasiswa PTP semester 4 kelas A. Halo ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada yang lapar? Ada yang lapar? Ada yang mau makan? Tidak. Berarti sudah semua dalam kondisi siap ya untuk menuju mata kuliah. Baik, untuk memperlancar perkuliahan kita sebentar lagi, kita memulai kuliah kita ini dengan membaca doa, mengucapkan doa. Siapa kita kelas di sini? Ini ya. Jadi, silakan saya pimpin doa
Sebelum kita mulai berkuliah, silakan tadi. Baik, untuk memulai mata kuliah hari ini, baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saya lanjutkan Syarif atas pembicaraan tadi. Baik, ada semuanya untuk perkuliahan kita hari ini. Ada paket pembelajaran yang harus kita. Tema kita pada pertemuan hari ini adalah sistem informasi. Ini adalah pertemuan keempat ya. Baik, mungkin kalian masih ingat ya pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga kita membahas tentang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga kita membahas tentang aspek-aspek dalam budidaya hidroponik. Baik, aspek-aspek dalam budidaya hidroponik. Nah, untuk pertemuan ini, temanya adalah sistem hidroponik. Jadi sistem hidroponik ini itu berkaitan dengan metode atau cara yang kita lakukan untuk melakukan budidaya. Jadi ibaratnya ini ya kita mau ke pasar membeli sayur, maka cara kita ke pasar adalah kita naik mobil, naik motor, naik angkot. Nah, mobilnya ini, motornya ini, angkotnya ini, inilah yang disebut sebagai sistem ini. Atau metodenya sampai ke pasar. Karena ini untuk menghasilkan budidaya dan tanaman, ya, maka kita membutuhkan sistem. Nah, sistem ini nanti akan kita pelajari dalam pertemuan. Baik. Kemudian apa yang kita harapkan dari perkuliahan ini? Kita berbicara tentang capaian pembelajaran. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, kita mengharapkan mahasiswa mampu menguraikan sistem-sistem yang digunakan dalam budidaya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa nanti mampu memahami ya, apa yang bagaimana mekanisme kerja dari atau bagaimana sistem kerja dari setiap sistem yang akan kita pelajari nanti, kemudian apa keunggulannya dan apa kekurangan dari masing-masing sistem. Baik. Nah, sebelum kita memilih sistem apa yang akan kita gunakan, ya, maka yang menjadi pertanyaan dulu adalah apa yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih suatu sistem? Tentu saja yang pertama itu adalah dari aspek tanamannya. Kita harus tahu apa yang saya mau tanam ini. Kalau Anda hanya mau menanam pakcoy, maka tidak perlu menggunakan sistem yang mahal. Menggunakan sistem yang mahal. Kemudian kalau misalnya pengalaman kita hanya sempit, maka tidak perlu juga kita menggunakan sistem yang membutuhkan lahan yang luas. Nah, oleh karena itu, pertimbangan pertama dari di sana. Kita harus bisa memastikan bahwa tanaman kita ini cocoknya dengan sistem ini. Kemudian dari segi biaya, kita sudah tahu bahwa sistem hidroponik itu pasti memerlukan biaya. Katanya sekarang, yang mana biayanya yang paling mahal, yang mana sistem yang biayanya paling murah atau bisa kita dapat. Jadi pertimbangan biaya. Kemudian itu saya air listrik itu sudah pasti ya di mana-mana itu ya sistem hidroponik itu rata-rata menggunakan air, pasti menggunakan air. Listrik itu bisa digunakan untuk semuanya, bisa juga tidak menggunakan. Jadi akan bahas satu-satu tentang sistem. Nah, kemudian luas lahan dan penggunaan tanaman. Ada sistem ini yang harus kita monitor secara terus-menerus. Dan ada dua sistem itu yang tidak perlu kita monitor secara terus-menerus dan perawatannya relatif mudah. Baik, kita masuk pada sistem-sistem hidroponik. Yang pertama adalah
Ada yang bisa membaca ini? Pertama, mungkin saya sistem pertama adalah ini. Ini hidroponik sistem drip system. Drip system adalah cara bertanaman hidroponik menggunakan sistem irigasi tetes untuk mengalir air nutrisi ke wilayah perakaran yang lebih selam. Jadi sistem irigasi tetes, biasanya kita mengatakan sistem irigasi tetes ini. Jadi sistem itu adalah sistem irigasi tetes yang kita gunakan di dalam sistem itu. Nah, cara kerjanya adalah kita membutuhkan pertama itu adalah reservoir ini. Ini adalah reservoir atau tempat penampungan air yang sudah dicampur dengan sistem nutrisi. Kemudian kita membutuhkan selanjutnya adalah aerator. Kemudian pompa. Adik-adik bisa bedakan yang mana aerator, yang mana pompa. Kalau pompa itu untuk mendorong air secara vertikal ke selang atau ke pipa, tetapi aerator itu fungsinya untuk menghasilkan oksigen atau udara di dalam air yang dibutuhkan oleh perakaran tanah. Nah, cara kerjanya ini dari sistem irigasi tetes ini adalah air yang diberikan menuju ke pot ini, ya. Kemudian nanti keluar dari tetes langsung menuju ke perakaran. Kemudian caranya seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem hidroponik EBB. Sistem hidroponik EBB ini, ya, ini biasa juga kita sebut sebagai sistem pasang surut. Sistem pasang surut. Jadi kalau misalnya kalian ke pantai, ya, ada kalanya air naik, ada kalanya air surut. Seperti modelnya. Cara kerjanya adalah pada waktu tertentu nutrisi di dalam reservoir ini, di dalam tempat penampungan ini akan naik ke atas didorong oleh pompa, kemudian mengenai permukaan bagian perakaran di sini. Kemudian pada waktu tertentu ini akan disurutkan. Supaya apa? Ini perakaran ini mendapatkan oksigen. Kelebihannya, ya, kalau seperti ini adalah pada sistem pasang surut, oksigen bisa diserap oleh apa secara maksimal karena ada proses pengeringannya. Ya. Kemudian pada titik tertentu ketika dilakukan pengenalan, dilakukan sistem pasang atau pengenalan, maka oksigen itu atau perakaran pada tanaman ini bisa menyerap nutrisi yang dibawa oleh pompa tadi secara maksimal. Selanjutnya, sistem NFT. Sistem NFT ini adalah sistem yang di mana air akan bergerak secara terus-menerus, tetapi air yang masuk ke dalam pipa tersebut itu tipis. Kelebihannya kalau sistem NFT ini adalah tanaman akan relatif lebih cepat tumbuh karena akan diberikan terus asupan oleh nutrisi dari pompa ini. Kemudian hanya sebagian kecil akan mendapatkan atau digenari oleh air, sehingga tetap ada tempat-tempat di sini yang memungkinkan akan untuk menyerap oksigen. Sebentar kita mendiskusikan ya, bagaimana dan apa kelebihan dari sebuah sistem ini. Saya akan menjelaskan dulu sistem secara keseluruhan, bagaimana mekanisme dari sistem kerja. Kemudian ada DFT. Tadi kita membahas tentang NFT, sekarang DFT. Kalau NFT itu adalah dia semacam lapisan tipis, tapi dia mengalir terus-menerus. Tapi kalau DFT atau deep flow teknik ini, ya, maka airnya akan menggenang sebagian perakaran. Ada air yang keluar sebagian perakaran. Fungsinya ini adalah pertama, perakaran akan maksimal menyerap nutrisi yang
ada pada wilayah yang terkena ini. Kemudian, ya, kelemahannya biasanya seperti ini. Kalau misalnya ini rentan, kalau ini ada di sini rentan terkena alga, ya, atau lumut, sehingga akan berpotensi membawa penyakit yang bersimpan atau memiliki pada lumut tersebut. Selanjutnya teknik deep water culture, ya. Ini yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat Jokowi yang menyukai kehidupan. Kalau ini relatif murah. Anda hanya perlu tempat air, bisa baskom, bisa indoor atau punya air. Kemudian ini kita langsung menempatkan netpot di atasnya yang dipasang di styrofoam. Ini tidak terlalu ribet, ya. Dan kita tidak perlu pompa. Yang kita butuh hanya aerator. Aerator ini fungsinya untuk memasukkan gelembung oksigen yang dibutuhkan oleh akar di dalam tanaman. Ini yang dibutuhkan oleh perakaran di dalam dari tenggelam ini. Jadi tenggelam selama proses pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu tidak ada ruang akar untuk bersentuhan langsung dengan udara bebas. Karena itu untuk menyediakan suplai oksigen untuk perakaran ini kita menggunakan aerator. Kelebihannya ya murah, ya, bisa dipraktikkan oleh siapa saja yang menggunakan sistem hidroponik. Kemudian bahannya gampang didapatkan di mana dan bisa menggunakan bahan bekas, ya, kemudian styrofoam bekas. Kemudian teknik produksi sistem ini menggunakan sistem sumbu. Siapa di sini yang pernah main obor waktu masih kecil? Ada? Atau Anda pernah lihat pelita? Pernah. Nah, ada ya. Pelita itu kan tidak disiram dari atas kan? Minyaknya, tapi dia dorong dari bawah. Ini menggunakan prinsip kapiler. Jadi sumbunya ini akan mengantarkan nutrisi yang ada di dalam tempat penampungan sistem nutrisi atau yang reservoir ini, Jadi tempat penampungan nutrisi itu dengan airnya itu sebagai reservoir. Ada juga yang mengatakan sebagai tandon. Jadi biasanya itu dalam istilah ini disebut sebagai reservoir. Nah fungsinya di sini adalah tempat untuk dari masukkan di sini sumbu bisa menggunakan air panen, kapas dan seterusnya. Kemudian nanti yang menggunakan sistem takdir, maka ini akan menyerap air ke atas ke perakaran. Kelemahan dari sistem ini adalah pertumbuhan itu relatif lambat karena sistem nutrisi atau banyaknya nutrisi yang didorong atau dinaikkan di sistem takdir itu relatif stabil dan kecil. Karena dia hanya mengikuti sumbu ini. Jadi beda dengan yang tadi didorong oleh pipa, didorong oleh pompa, ini tidak. Dan dia sangat relatif kecil oleh karena itu biasanya uji sistem ini pertumbuhannya kecil. Bukan kecil sih, pertumbuhannya relatif lambat. Selanjutnya, cara kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah sistem hidroponik. Sistem hidroponik ini adalah salah satu sistem yang relatif mahal. Dan mekanisme kerjanya adalah kita harus menggunakan pompa perkiraan, ya. Kemudian menggunakan nozzle. Nozzle. Jadi dia sistem nih atau sistem perkabutan. Jadi beda yang lain, yang lain kan dibasahi saja dengan air langsung. Kalau ini bukan dialiri air langsung, tapi menggunakan metode pencabutan. Ke dalam tabung pertekanan, tabung pertekanan ini akan mendorong air keluar lewat nozzle di sini. Nozzle seperti ini ya. Nah, kemudian penggabung sistem air yang keluar dari tabung ini, butiran-butiran yang lebih halus. Ini akan langsung menuju ke perakaran. Dengan demikian, akan bisa menyerap nutrisi secara lebih efektif karena butirannya lebih halus.
Nah, ini biasanya cocok untuk jenis-jenis sayuran atau tanaman yang menghasilkan buah atau menghasilkan kuning. Contohnya bawang bisa atau kentang bisa. Baik, semuanya. Untuk lebih memperdalam lagi, ya, pengetahuan semuanya, kita akan mendiskusikan tentang apa kelebihan dan kekurangan dari semua sistem yang kita bahas. Ada dalam sistemnya. Saya akan bagi kelompok dulu, ini kelompok pertama, ya. Kelompok kedua, ketiga, pada kelompok tadi 4, 5, 6. Oh, 6 saja ya, yang itu tidak ada. 6 ya. Baik, saya akan kasih waktu selama 15 menit ya untuk masing-masing kelompok mendiskusikan, mengidentifikasi dari semua sistem tadi yang kita bahas, yang mana atau apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem. Oke, silakan dimulai. Ya, baik kepada semuanya, ya, waktunya sudah habis, ya, saatnya untuk menunjukkan yang mana kelompok yang bisa menjelaskan secara baik dan benar. Jadi tadi sebagaimana sebelum kita mulai diskusi, temanya adalah bagaimana kita ya, mendiskusikan apa kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem yang sudah kita lakukan. Baik, saya silakan ke kelompok 1 untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu drip system yang memiliki keunggulan yang pertama itu hemat air dan nutrisi. Yang kedua itu cocok untuk berbagai jenis tanaman. Yang ketiga dapat digunakan pada skala kecil hingga besar. Yang terakhir itu pemberian nutrisi tepat ke zona akar. Adapun kekurangan dari drip system ini yang pertama itu sistem pipa dan emitter bisa tersumbat. Yang kedua perlu pompa dan listrik. Yang terakhir itu instalasi lebih kompleks dibanding sistem sederhana. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kita fokus untuk kelompok. Hasil diskusi dari kelompok kami, adapun keunggulan dan kekurangan dari sistem hidroponik menggunakan sistem ring atau sumbu. Keunggulannya yang pertama, tidak memerlukan listrik atau pompa. Yang kedua, biaya sangat murah. Yang ketiga, mudah dibuat dan dirawat. Dan yang keempat, cocok untuk skala kecil dan pemula. Sedangkan kekurangannya yang pertama, pasokan nutrisi terbatas. Yang kedua, tidak cocok untuk tanaman besar. Dan yang ketiga, pertumbuhan lebih lambat dibanding sistem lain. Terima kasih, kita kasih halus ya. Baik, saya kira ya diskusi kita cukup menarik, akan bisa menarik. Karena itu kita memberikan aplaus ya untuk semua teman-teman yang terlibat dalam diskusi. Kita kasih aplaus. Nah, di akhir perkuliahan kita ini, ya, kita akan kita membuat beberapa kesimpulan dan saya menginginkan atau mengharapkan teman-teman yang membacakan kesimpulan ini. Ya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama setiap sistem hidroponik memiliki prinsip kerja, keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Kemudian sistem WIP, DMP, dan DWC paling sesuai dengan sayuran daun. Kemudian drip system dan aeroponik lebih cocok untuk tanaman buah, dan sistem EBZ dan flow merupakan sistem yang fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman baik sayuran daun, tanaman buah maupun tanaman hias, asalkan pengaturan siklus pasang surut dilakukan dengan tepat. Terima kasih ya sudah membacakan kesimpulan kita pada hari ini.
Baik, setelah menutup ya dari perkuliahan ini, saya akan memberikan kuis. Silakan, saya sudah membagikan link di masing-masing grup WhatsApp verifikasi ini ya. Silakan di kerjakan sekarang, soalnya ada silakan dibuka linknya, kemudian langsung dikerjakan. Kemudian langsung dikirim. Setelah itu saya akan melihat di hasilnya akan di Google Form. Karena bagus banget. Baik, kita sudah dilihatkan tadi ternyata 90% ya jawabannya benar. Ini menandakan bahwa perkuliahan kita pada hari ini mudah dipahami oleh semuanya, sebagaimana yang menjadi tujuan pembelajaran kita, bahwa mahasiswa itu mampu menguraikan secara lebih jelas materi perkuliahan kita ini. Kemudian mahasiswa mampu memahami apa keunggulan, kekurangan, kemudian sistem kerja dari sistem-sistem itu. Baik, untuk oleh-olehnya ya, supaya proses pembelajarannya akan semua itu tetap terjaga. Saya akan memberikan tugas yang nanti bisa diakses lewat LMS di yang oke. Di tempat tersebut dikerjakan dan waktunya itu 1 minggu dan sekali. Jadi sebelum kita masuk pada program berikutnya, tugasnya sudah harus selesai. Kemudian ya, terakhir adalah hal yang senantiasa kita sambil menjaga diri, jaga kesehatan. Kemudian kita semester 4 ya. Perjalanan kalian masih panjang di kampus ini. Namun demikian harapannya adalah kalian bisa selesai tepat waktu. Baik, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas tentang media-media tanam yang sering digunakan di dalam sistem itu untuk memudahkan pembelajaran kalian nantinya. Para pertemuan itu silakan cari bahan-bahan dan dipelajari bahan-bahan atau materi yang berkaitan dengan media tanam yang biasa digunakan. Oke? Demikian, terima kasih banyak. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.